Shalom. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, marilah kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kepada saudara semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga berkata kepada kita, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara sekalian, Tuhan menasihatkan kepada saudara dan saya, tentunya pada saat Paulus menuliskan suratnya yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, rupanya keimanan orang-orang percaya mulai goyah karena ajaran-ajaran yang mulai bermunculan di mana-mana dan seakan-akan akan memberikan pengharapan yang pasti kepada semua orang yang percaya. Tetapi Paulus menasihatkan kepada jemaat itu, jangan sampai saudara dan saya disesatkan, karena akan terjadi pengajaran-pengajaran yang sesat yang membawa kehidupan orang-orang percaya semakin bertambah jauh dari hadapan Kristus. Dan bahkan Tuhan berkata akan terjadi banyak pemurtatan. Banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya. Maka di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, banyak orang durhaka, banyak orang yang menyesatkan, dan Tuhan menasihatkan supaya saudara dan saya tidak disesatkan oleh cara-cara seperti apapun, karena kita tahu bahwa firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka ketika kita melihat daging kita lemah, roh kita penurut, maka apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai saudara dan saya terseret dalam pengajaran-pengajaran yang membawa saudara dan saya semakin jauh dari hadapan Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang Tuhan sarankan, janganlah saudara dan saya disesatkan oleh orang dengan cara apapun. Maka dari itu nasihat Tuhan, berjaga-jagalah. Bagaimana kita berjaga-jaga? Berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah, membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, melakukan apa yang disabdakan oleh Tuhan. Dan jangan lupa saudara, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, dan Allah yang akan menuntun kita dan menyertai dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pimpinan dan penyertaan dan pengarahan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.